Halo Taurus, apa kabar saudara-saudara? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan highlight Desember 2023 untuk Taurus kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya guys. Kenapa disebut sebagai readingan highlight Ray? Karena kita akan melihat hal-hal penting saja atau pokok-pokok utama saja dalam hal karir, keuangan, dan romance kalian Taurus di Desember ini. Selain itu aku juga akan ambilkan satu kartu mantra seperti biasa guys, afirmasi yang perlu kalian manifestasikan di sepanjang Desember. Dan kemudian satu kartu lagi itu petunjuk clue atau direction ya, untuk membuat Desember ini terasa lebih menyenangkan untuk dijalani. Oke, trust me guys, Desember punya challenge-nya sendiri ya. Bisa jadi lebih sulit dari bulan sebelumnya atau mungkin akan lebih tenang. Oke. Tapi yang jelas apapun kartu yang terbuka, yang terbaca nantinya, itu yang harus aku sampaikan ke kamu ya Taurus. Oke. Aku bicara dengan banyak taurian sekaligus, jadi nggak semua taurian akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Jangan terlalu dimasukin ke hati ya guys. Dan ini masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja. Jadi aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended, oke? Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin taurian. Thank you very much. You are here now. Thank you very much. Oke. Kita langsung mulai saja dari kartu mantra dulu atau afirmasi. Taurus, 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 Taurus. Please bless this reading for Taurian Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Mantra affirmation for December 2023. Thank you. Welcome December, welcome December. Udah di ujung tahun aja ya, gila ya. Oke, Taurus, my darling, teng 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 teng. Itu Changcuter sih. Lagu jadul banget. Oke. I am a light in the world. Taurian, kamu katanya adalah cahaya di dunia ini. Ya, kita semua itu cahaya ya guys. Kita tuh masing-masing dari kita tuh memancarkan cahaya sendiri-sendiri. That's why every person in this world is a light, okay? Tapi banyak orang yang menutupi cahayanya guys. Banyak orang yang menyelubungi cahayanya, nggak mau cahayanya terlihat. Oke, nanti sebelum aku jelasin ya, aku akan dekatkan kartu ini ke layar HP kamu supaya kamu bisa screenshot guys. Karena dalam memanifestasi itu nggak bisa 1-2 hari, apalagi cuma 1 jam guys. Apalagi setelah melihat ini nggak dimanifestasiin lagi gitu, hanya 10 menit 15 menit enggak ya. Tapi ini akan kamu butuhkan selama kurang lebih 31 hari sepanjang bulan Desember, minimal 21 hari. Oke, pagi dan malam itu dibaca guys. Pagi sesudah bangun tidur dan malam sebelum tidur ya, pas lagi ngantuk-ngantuknya guys. Itu momen paling tepat untuk memanifestasi, oke? Karena pada saat ngantuk-ngantuknya kita subconscious mind paling aktif ya. Pada saat kita hampir-hampir tidak tersadar, itulah subconscious mind paling aktif ya. Sementara ini kan manifestasi itu ditanamkan ke subconscious mind, alam bawah sadar, supaya kemanapun kita pergi, even kita berpikiran negatif, tapi alam bawah sadar kita tetap fokus tentang hal yang kita manifestasikan. Yes, I am a light in the world. Oke, cahaya ini kecil guys, lilin doang ya nggak sih? Dan ini gelap banget, tapi yang meneranginya cuma satu api kecil lilin. Seperti itulah manusia di dunia ini guys. We are all one ya, unity, satu kesatuan katanya. Jadi kalau ada 100 miliar misalnya orang di dunia ini, maka ada 100 miliar lilin guys. Oke, tapi let's say 70% gak mau lilinnya terlihat, dia tutupi. Macam-macam alasan dia menutupi guys. Oke, aku masih penuh dengan kemarahan. Gimana ceritanya Ray aku bisa bikin orang terang atau merasa nyaman dengan cahayaku kalau aku sedang marah? Oke lah ya. Oke, alasan yang lainnya mungkin benci. Aku benci banget sama, penuh dengan kebencian. Pada dunia ini aku benci. Semua yang terjadi di dunia aku benci. Lihat pohon aku benci, lihat batu aku benci, lihat hewan aku benci, apalagi lihat manusia benci banget. Belum lagi kalau lihat hidupku. Aduh, lihat diriku sendiri kalau di cermin, itu cermin pengen gua tabokin sampai pecah-pecah begitu. Ada yang seperti itu yang akan membuat light itu tertutup atau tercover ya. Ketika kamu disuruh untuk memanifestasikan tentang your light, cahayamu, sinarmu, itu artinya you need to find apakah kamu sudah mempertunjukkan sinarmu guys atau belum.
ya. Karena banyak orang yang nggak menyadari ini bahwa everybody is a light, oke? Be delightful. Tugasku guys bikin channel ini salah satunya adalah untuk itu ya, menyadarkan bahwa kamu adalah terang, kamu adalah cahaya, kamu adalah sinar di tengah kegelapan dunia ini. Tapi banyak yang nggak mau, banyak yang mengabaikan. Jadi katanya di bulan Desember ini kamu cari tahu dulu, kamu itu udah tunjukin terangmu atau belum, kamu itu udah berguna sama orang lain atau belum, kamu itu menghancurkan orang lain atau justru membuat orang berada di posisi terbaik. Taurus ya. Contoh sederhananya begini, ketika ada orang bertanya sama kamu guys, kamu itu ada niat nggak pengen ngasih tahu sejelas mungkin ke dia, atau kamu tipe orang yang jangan aku kasih tahu jelas-jelas, enak aja lu jadi lebih tahu dari gua. Karena aku kenal banyak orang yang seperti itu guys, di lingkungan toksik, contohnya di tempat aku kerja. International company. Mereka itu saling sikut ya. Jangan sampai ada ilmu yang mereka itu, it's not me, aku tidak seharusnya ada di situ. Bodoh banget aku 7 tahun ada di situ. Mereka itu saling sikut, ada informasi tidak di-share, ada pengetahuan tidak dibagi, disimpan untuk sendiri ya. Itulah contoh-contohnya orang yang menutupi cahayanya. Harusnya kan ketika cahaya itu kita bukakan, orang yang nggak paham jadi paham ya toh, orang yang nggak ngerti jadi ngerti, even dia nggak bertanya tapi kita kasih ngerti. Nah itulah orang yang sudah membuka tabirnya, atau yang membuka apa itu istilahnya guys, veil ya. Jadi cahaya itu kan kayak ketutup begini guys. Mana ya, let's say ini deh, ketutup sama ini. Aku lagi bukan pamerin iPad ya. Ketutup sama ini veilnya begitu, dan kemudian ketika diangkat cahayanya kelihatan, even hanya berupa lilin kecil ya. Itu yang perlu kamu manifestasikan di Desember ini. Tentunya harus kamu pahami dulu cahaya seperti apa dirimu ya. Kamu gak harus seperti Albert Einstein guys, yang membuat dunia ini berubah sampai sekarang teorinya masih diakui dunia gitu, bukan ya. Jalan hidup manusia berbeda-beda. Mungkin kamu gak harus seperti guru yang mengajar selama 40 tahun dan kemudian sudah banyak membuat orang pinter, anak-anak jadi cerdas. Bukan seperti itu, bukan harus seperti itu ya. Tapi ingatlah, cahaya yang dimaksud adalah memberikan sinar. Oke, ini akan membuat hidupmu terasa menyenangkan katanya guys, dimulai dari Desember ini. Oke. Kita akan segera lanjutkan ke kartu kedua. Ini adalah kartu advice atau clue, direction to make this December enjoyable. Halo, kalpan di Almighty, kata kalpan dari Angels, kalpan dari Spirit, kalpan dari reading. Please bless this reading. Dan Taurus, baby, darling, my darling. Satu aja Taurus, aduh. Belum guys, terlewat berarti. Direction, clue atau petunjuk untuk Taurian supaya bulan Desember terasa menyenangkan dijalani. Wih, offside guys. Sekali lagi tidak ada, aku shuffle ulang ya. Oke, baru diancam dikit Taurusnya udah keder. Perform a random act of kindness. Oke. Ini akan membuat bulan Desember terasa menyenangkan jika kamu itu bikin kebaikan-kebaikan kecil dan random guys. Jadi bukan, baiklah aku akan memberi kebaikan kepada teman satu kantorku yang selalu menolong aku selama ini. Bukan, it's not random. Random itu yang tidak terencana, orangnya tidak kamu planningkan untuk kamu tunjukkan kebaikan. Yes, dan itu pasti akan ada anytime guys, setiap hari. Every day is random ya. Di dunia ini every day is random things. Oke, kita jalan ke mall misalnya, so many random occasion happen. Oke, so many random people walking, come and go in our life dalam satu hari saja begitu. Dan itu yang harus kamu lakukan katanya. Act the small kindness, kebaikan kecil ya. Let's say misalnya tukang parkir langganan kamu, biasanya kamu bayar parkirnya 2.000 guys setiap kali keluar dari Alfamart atau Indomaret begitu ya. Pas mundur bu prit dia bilang gitu, kamu kasih 2.000. Coba sekali-sekali kasih 100.000 guys. Iya benar ya.
Apalagi kamu Taurus kan, kamu tuh mana mau ngasih 200, ngasih 100 ribu untuk parkir ya kan guys ya. I know you Taurus. Oke, coba katanya make small kindness ya, random. Jadi jangan direncanakan. Baiklah, aku akan mendatangi panti asuhan atau rumah jompo untuk menyetorkan 10 karung beras. Bukan yang seperti itu, tapi random ya. Kamu akan tahu aja nanti. Kamu sudah dengar readingan ini, kamu akan tahu kapan kamu harus melakukan random act of kindness. Kamu akan langsung teringat sama aku guys. Itu dia waktu yang tepat. Ya, let's say misalnya di tanggal 12 Desember nantinya ada kesempatan untuk berbuat baik. Is this a random kind of kindness yang dimaksud si Ray? Kamu akan langsung mikir begitu. Nah itu dia waktunya yang paling tepat ya, because we are connected energetically Taurian ya. Every time you watch my video, we are connected energetically ya. Dan itu akan terkoneksi selama 31 hari di bulan Desember. Aku akan ada di dekatmu dan kamu akan ada di dekatku. Oke, jangan lupa ya, random. Kita langsung saja ke highlight saat ini guys. Hai Taurian, halo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Taurian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Highlight December 2023, thank you very much. Aku akan ambil 4 kartu guys dari deck ini. 4 kartu saja. Yang pertama itu tentang karir kamu dulu. Oke. Yang kedua tentang keuangan kamu. Oke. Kenapa tertutup semua Taurus? Yang ketiga yang ketiga tentang ini romance untuk Taurus yang couple, dan yang keempat romance untuk Taurus yang sedang single ya. Oh, the Wheel of Fortune guys, this is good, this is good, this is good. Kita rapin dulu kartunya baru tak jelasin ya. Oke, kita mulai dari karir guys. Ini pintu hoki keberuntungan ya. Ada kesempatan yang dibukakan untuk kamu, dan kesempatan itu nggak bakalan bikin kamu repot. Begitulah ketika the Wheel of Fortune datang guys. Tapi kesempatan ini nggak menghampiri kamu Taurus, nggak jatuh ke pangkuanmu guys. Kamu hanya akan melihat woro-woro. There's an opportunity for you Taurian about your career ya. Dan kemudian kamu akan memutuskan apakah akan mendatangi kesempatan tersebut, memanfaatkan kesempatan tersebut, atau duduk diam saja ya. Misalnya begini guys, bos bilang ada project besar ini yang mau tak kasihin. Siapa yang mau silakan let's say informasikan ke saya begitu. Nanti akan saya tahu detail teknisnya bagaimana. Ini bukan hanya sekedar project berduit, misalnya begitu ya, tapi ini juga akan memantapkan kira-kira cerita karir kalian ke depannya akan bagaimana, bos bilang begitu. Dan kemudian Taurian akan begini, udah tau lah gue siapa yang dapat itu nanti, capek gue, males. 5 tahun terakhir juga udah begitu. Setiap kali gua ngedaftar, ujung-ujungnya ya selingkuhan si bos yang dapat project. Misalnya begitu ya. Atau siapa yang dekat sama bos yang dapat project tersebut. Oke, 5 tahun yang lalu mungkin Wheel of Fortune tidak terlihat di energi kamu Taurian, but in December Wheel of Fortune datang ya. Kamu yang dapat Wheel of Fortune-nya. Jadi let's say misalnya tadi ada selingkuhan bos itu, di situ yang menurutmu akan dapat di Desember ini, karena kamu mendekati the Wheel of Fortune ini, kemudahan, hoki, keberuntungan kamu yang dapat. Ya, kamu itu kayak akan malas guys untuk mendekati gate atau gerbangnya the Wheel of Fortune ini mengenai karir kamu. Katanya jangan malas-malas ya, jangan malas-malas. Nothing tulus guys, nggak bakalan amsyong apes nggak ketika the Wheel of Fortune datang. Kamu akan mendapatkan keuntungan tersendiri karena kamu move your ass begitu loh, bergerak untuk mendapatkannya. Oke guys, kita teruskan ke kartu keuangan yang kedua ini. Ada the Seven of Cups guys. Aku ngelihat ada banyak pengeluaran di sini Desember ini Taurus. Kesini, kesono, kesene, kesana ya. Bisa jadi guys kalian mungkin punya banyak acara di akhir tahun ini. Dimulai dari pertengahan Desember udah banyak uang keluar. Aku lihat the Seven of Cups itu kayak masuk ke sini, masuk ke situ, masuk ke sini, masuk ke sini, tapi useful, bukan pengeluaran yang sia-sia. Aku lihat. Jadi kamu kayaknya dari sekarang ini Taurus udah mulai bisa plotting budgetmu guys. Untuk Desember, terutama untuk kalian itu yang fixed income ya guys. Artinya nggak bakalan ada penghasilan lain selain yang itu. Beda dengan pengusaha gitu ya. Pengusaha kan bisa jadi lebih tinggi atau lebih rendah satu bulannya. Bulan lalu dengan bulan sekarang belum tentu sama nominal penghasilannya begitu. Tapi kalau yang fixed income, sebulan lalu
20 juta, bulan sekarang 20 juta, bulan depan pun 20 juta. Itu yang fixed income-nya ya. Dan tidak ada sumber tambahan penghasilan yang lain. Itu kalian dari sekarang harus sudah prepare, Taurus. Karena bakalan banyak yang dialirkan katanya but useful, berguna ya. Oke, kita teruskan untuk Taurus yang saat ini sedang couple guys. Oh, kamu curigaan sama pasanganmu kayaknya Taurus. Kamu ngerasa something wrong with them, atau pasangan kamu yang curiga sama kamu. Ayo. Kalau seandainya kamu saat ini ngerasa kamu gak mencurigai pasanganmu, maka kemungkinan besar pasangan kamu yang curiga sama kamu. Ada peristiwa yang terjadi di Desember ini, dan kemudian itu akan membuat curiga ini muncul sebagai isu ya Taurus. Oke, The Page of Swords ini bagus guys. Ini kartu bagus, artinya mencari informasi dengan cara yang cerdas ya, seharusnya begitu. Dan kemudian kalau di readingan romance, ini biasanya stalking begitu. Karena kan kita sendiri yang mencari tahu informasinya ya. Kalau kamu memang merasa mencurigai pasangan kamu, it's okay, just be the Page of Swords di sini. Tapi yang jelas pastikan Taurus, kamu itu apa itu istilahnya ya guys? Be realistik lah ya, info apa yang kamu dapatkan harus itu yang kamu terima. Karena guys, begitu kita mencari kebenaran melalui proses apapun itu, mulai dari stalking, interviewing, asking, kebenaran itu kadang-kadang enggak you know what I mean ya, tidak seperti yang kita inginkan ya. Oke, kita teruskan untuk Taurian yang sedang jomblo guys. Ace of Swords ini new beginning, reconciliation. Banyak diantara kalian yang akan berekonsiliasi kembali di bulan Desember ini. Dan this is win and win solution, artinya dari sisi kamu senang, dari sisi orang yang berekonsiliasi dengan kamu senang. Banyak Taurus yang akan berurusan kembali dengan mantan atau orang dari masa lalunya guys di bulan Desember ini ya. The Ace of Cups ini The Ace of Swords ini kalau misalnya diklarifikasi datang Six of Cups, maka kemungkinan besar orang-orang Taurus ini akan bertemu dengan past life connectionnya di bulan Desember ya. But regardless all of that, The Ace of Swords ini adalah kartu yang bagus, kartu kemenangan, gencatan senjata, perdamaian. Yang musuhan jadi berdamai-damaian, yang awalnya saling menjauh atau saling menghindar akan saling mendekat kembali, win-win solution. Oke guys, itu aja yang aku punya untuk kalian Taurus kolektif. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di readingan highlight Desember 2023. Oh my god, itu readingan highlight terakhir tahun ini 2023 ya. Oke, it's okay. We still have 20 and 24, oke. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan highlight tahun depan. Wish you all the best dan selamat menjalani bulan Desember 2023 guys. Thank you very much. Dadah.